Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, peserta SIB dari Bisa AI, akan menjelaskan proyek full stack yang telah kelompok kami kerjakan. Nah, jadi kelompok kami itu mengerjakan sebuah aplikasi yang bernama Cafe Notes. Cafe Notes adalah sebuah aplikasi kasir untuk bisnis cafe. Jadi aplikasi ini tuh dapat melakukan sebuah pencatatan untuk transaksi pembelian dan pencatatan produk-produk yang ada di cafe gitu. Nah, untuk arsitektur yang kami pakai yaitu terdapat front end dan back end. Nah, di back end sendiri kami memakai Laravel dan PostgreSQL yang diupload di Heroku. Nah, saya sendiri kebagian untuk front end memakai React.js dan Bootstrap. Nah, seperti dapat kita lihat untuk halaman pertama adalah login. Di situ terdapat dua inputan yaitu email address dan password. Nah, ketika kita belum memiliki akun, kita dapat pergi ke register. Pergi ke register, di situ ada 4 inputan yaitu nama, email address, password dan role. Role sendiri terdapat dua yaitu user dan admin. Nah, ini juga dapat menentukan hak akses dari aplikasi tersebut. Seperti user itu ada pembatasan dari sebagian fitur yang dimiliki oleh admin gitu. Contohnya kita akan membuat user klik register. Setelah kita berhasil akan muncul pemberitahuan berhasil. Nah, setelah itu maka kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, kita tinggal isikan saja karena di sini auto complete dari komputer saya. Kita klik login saja. Nah, setelah pada login atau tadi ya diklik login di halaman login tadi, kita diarahkan ke halaman home. Di halaman home sendiri terdapat navigation bar, daftar kategori, daftar produk, dan hasil. Nah, untuk navigation bar itu terdapat 3 yaitu Cafe Notes, brand logo Cafe Notes, log transaksi, dan button login. Di daftar kategori terdapat 2 macam kategori di cafe. Jadi ini tuh seolah-olah kategorinya ada apa saja, yaitu ada makanan dan minuman, itu jenis-jenisnya gitu ya. Nah, di sini juga terdapat search bar. Jadi ini tuh untuk menanggulangi jika produk ini banyak gitu. Kalau banyak kan otomatis tampilannya kita tidak bisa melihat semuanya gitu. Akan overflow gitu ya. Maka kita bisa melakukan search bar. Misalnya mie akan muncul barangnya seperti itu. Dengan huruf M saja ada apa? Mie ayam dan muffin. Nah, untuk minuman itu juga bisa. Contohnya kita klik latte, akan muncul coffee latte. Lanjutnya untuk hasil, ini adalah penampung dari berbagai produk yang akan dibeli sama customer. Jadi ketika customer A mau beli nih, dia akan request kan roti bakar. Misalnya kita sebagai pelayan akan klik roti bakar misalnya dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan requestan si customer gitu atau pembelian. Nah, di hasil juga dapat melihatnya ini adalah berbagai produk ya. Seperti itu. Nah, kita akan melihatnya ya. Jadi roti bakar, pisang, coffee latte. Kita akan menambahkan yang lain, contohnya mie ayam, muffin. Nah, banyak ya. Nah, ketika overflow atau banyak, dia akan bisa di scroll gitu. Dia akan muncul scroll bar sebenarnya mah, tapi kita sudah menyembunyikannya. Jadi hanya bisa scroll saja. Jadi ini biar cantik gitu tampilannya. Nah, di hasil juga seperti itu, berbagai request dari customer itu akan muncul total harganya gitu ya. Nah, di hasil juga kita bisa menentukan berapa sih jumlah kuantitas atau jumlah yang dibeli sama customer gitu. Contohnya di roti bakar dia itu mau ngeborong 5 buah gitu ya, sama kopinya ada 10 misalnya. Nah, maka total harganya akan mengikuti gitu. Ketika kita masukkan jumlah harga yang sesuai gitu ya, maka transaksi akan berhasil.
sebelum itu akan muncul dulu alert konfirmasi pembayaran. Klik OK, maka sukses bayar pesanan, dan ini pun akan hilang ya, karena nanti dari hasil ini akan masuk ke log transaksi. Nah, kita akan coba jika uangnya itu adalah kurang. Contohnya kita membeli roti bakar dan mie ayam, namun kita hanya memiliki uangnya 5.000. Contohnya kita klik bayar, konfirmasi, maka akan muncul pernyataan uang kurang. Diterima 9.500 dan diinputkan 5.000. Seperti itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke log transaksi. Jadi di log transaksi itu adalah kumpulan-kumpulan transaksi yang sudah berhasil dari tadi pembelian dari sebuah customer gitu ya. Dia akan pergi ke log transaksi. Nah, untuk transaksi yang terakhir maka akan paling belakang, contohnya ini. Nah, ini ketika kita klik, dia akan muncul di detail produk. Jadi berapa sih atau barang apa saja yang membuat total harganya itu 74.000 gitu. Contohnya di sini ada roti bakar dengan harga satunya 4.500. Nah, si customer ini belinya 5 nih, jadi totalnya 22.500 untuk roti bakarnya. Nah, dia pun membeli dan sebagainya gitu. Setelah kita jumlahkan juga kan 22.500, 10.000, 35.000 dan 5.000 dan 1.500, dia akan menghasilkan 74.000. Nah, di transaksi ini juga kita bisa melakukan searching juga gitu, karena jumlah data yang banyak ini akan susah ketika kita hanya scroll saja gitu ya. Jadi ketika misalnya customer ini mau minta detailnya gitu ya, tinggal ini saja masukkan kodenya. Nah, dan ini juga tidak perlu semuanya, cukup beberapa angka yang ada di kodenya gitu ya. Jadi patokannya itu adalah kodenya 340 misalnya. Nah, dia akan muncul transaksinya gitu. Contohnya kita yang lain 6527 misalnya. 6527 akan muncul, kita klik. Ternyata dengan harga 3.500 customer itu membeli strawberry parfait sebanyak 2 buah dengan harga satunya 2.000, dan muffin dengan harga satunya 1.500 membeli 1 buah. Kalau dijumlahkan kan ini 3.500 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk menu transaksi. Tinggal back to home. Nah, jadi itu untuk role user. Jadi user itu hanya bisa melakukan transaksi pembelian untuk customer dan dapat melihat lognya gitu ya, atau daftar-daftar transaksinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk user admin. Kita logout dulu. Sebelumnya saya sudah membuat akun admin, itu Morgan. Klik login. Maka pertama kali akan diarahkan ke menu home. Lalu ada tombol tambahan itu admin. Ketika kita klik admin, dia akan diarahkan ke home admin. Nah, di home admin ini terdapat data admin, edit product, dan add product. Nah, untuk data admin sendiri di sini kita dapat melihat nama dan email ketika admin login gitu ya. Nah, di edit product sendiri kita bisa mengatur kategori untuk melihatnya, dan kita bisa melihat dan kita bisa mencari misalnya latte seperti itu. Nah, untuk edit produk kita bisa mengupdate atau mengedit produknya. Edit itu kan bisa update, delete, dan menambahkan gitu ya. Contohnya kita akan mengedit orange juice, misalnya itu dia naik orange juice itu menjadi 4.000. Kita klik update, maka akan berhasil update. Ketika kita berhasil update, maka di produk HAM juga akan terupdate juga menjadi 4.000 ya. Kita ke back admin lagi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk menambahkan produk. Kita klik add product. Nah, di sini ada berbagai input yang harus dimasukkan. Sebenarnya itu sama dengan update ya.
Namun di update itu dia akan mendapatkan dulu datanya dari produk ini, baru kita bisa mengisikan dengan data yang baru gitu. Nah, untuk add product kita bisa melakukan menambahkan data yang benar-benar baru gitu. Contohnya kita akan menambahkan jus jambu. Kita jus jambu, kategorinya itu minuman, deskripsinya jus jambu, terus kita stoknya itu 20, harga belinya dan harga jual. Sebenarnya untuk harga beli harga jual itu untuk pembukuan selanjutnya. Kita klik submit. Nah, berhasil tambah produk. Ketika kita pindah ke kategori minuman, kita cari nih jus, maka akan muncul jus jambu. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita ke home juga, terus kita klik kategori minuman, dia akan muncul jus jambu. Oke, kita balik lagi ke admin. Selanjutnya kita akan mempraktekkan menghapus produk. Setuju dulu, jus jambu. Seperti tadi untuk update sama saja on klik. Nah, di itu sebelahnya update itu ada delete. Kita klik saja delete, akan berhasil hapus data. Nah, kita hapus lagi search barnya, dan seperti itu produk dari jus jambu sudah terhapus. Klik lagi ke home, back home, maka di minuman maka sudah tidak ada lagi jus jambu. Oke, baik, jadi seperti itu fitur-fitur dari aplikasi Cafe Notes. Jadi dimulai dari pencatatan transaksi dari customer gitu ya, jumlah produk apa saja yang sudah berhasil dibayar oleh customer, dia akan masuk ke log transaksi. Nah, di sini transaksi juga kita bisa melihat barang apa saja sih yang udah dibeli sama customer tuh. Jadi ketika total harganya 74.000 ini barang apa saja dan kuantitasnya berapa gitu. Dengan total harga 74.000. Nah, di role admin ini juga kita bisa melakukan edit produk, yaitu mengupdate, delete, dan menambahkan produk. Jadi seperti itu. Terus dulu. Oke, jadi seperti itu aplikasi Cafe Notes dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.